Kenapa Tuhan mengizinkan luka? Refleksi Prapaskah, Retret Agung, dan Jalan Rekonsiliasi. Kita sedang berada dalam masa Prapaskah, 40 hari perjalanan menuju Paskah. 40 hari bukan sekadar pantang dan puasa. Ini adalah masa Retret Agung gereja. Warna ungu menghiasi altar. Lagu menjadi lebih hening. Doa terasa lebih dalam. Dan mungkin di masa seperti ini, luka-luka lama ikut muncul ke permukaan. Pertanyaan itu kembali terdengar dalam hati. Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan luka ini terjadi? Prapaskah bukan hanya tentang menahan makan. Prapaskah adalah perjalanan masuk ke dalam hati. Masuk ke tempat yang selama ini kita hindari. Masuk ke ruang yang menyimpan luka. Hari ini, kita tidak lari dari luka itu. Kita membawanya ke hadapan Tuhan. Dalam Injil, Yesus dibawa Roh ke padang gurun selama 40 hari. Padang gurun adalah tempat sunyi, tempat tidak ada distraksi. Tempat kita berhadapan dengan diri sendiri. Dan jujur saja, yang paling sering muncul dalam kesunyian adalah luka Prapaskah. Seperti padang gurun pribadi kita. Tuhan tidak membawa kita ke gurun untuk menyiksa. Ia membawa kita ke sana untuk memurnikan. Di gurun, kita menyadari betapa rapuhnya kita, betapa kita membutuhkan Tuhan. Kadang luka diizinkan Tuhan supaya kita berhenti merasa cukup dengan diri sendiri, supaya kita kembali bersandar padanya. Seringkali kita berpikir luka hanya datang dari orang lain. Tapi dalam masa Prapaskah, kita juga diajak bertanya, apakah ada luka yang kita sebabkan? Apakah ada hati yang kita sakiti? Prapaskah adalah masa pertobatan, dan pertobatan tidak selalu nyaman. Karena bertobat berarti mengakui, aku juga salah, aku juga pernah melukai. Kadang Tuhan mengizinkan kita merasakan sakit, agar kita belajar memahami rasa sakit orang lain, supaya kita tidak lagi mudah menghakimi, supaya hati kita menjadi lebih lembut. Luka bisa menjadi pintu menuju kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah awal rekonsiliasi. Seluruh Prapaskah mengarah ke satu titik. Salib. Di salib, Yesus memikul luka dunia. Luka pengkhianatan, luka penolakan, luka ketidakadilan, dan Ia tidak membalas dengan dendam. Ia memilih mengampuni. Dalam masa Retret Agung ini, gereja mengajak kita melihat salib bukan sebagai simbol kekalahan, tetapi sebagai jalan keselamatan. Luka yang dipersatukan dengan salib Kristus tidak lagi sia-sia. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mempersembahkan luka ini kepadamu, kita sedang mempersatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus. Dan di sanalah luka mulai diubah menjadi rahmat. Prapaskah selalu identik dengan sakramen tobat. Sakramen rekonsiliasi bukan ruang penghakiman. Itu adalah ruang pelukan. Ingat, kisah anak yang hilang. Bapaknya tidak menunggu dengan cambuk. Ia menunggu dengan pelukan. Kadang, luka terbesar bukan dari orang lain, tapi dari rasa bersalah yang kita simpan bertahun-tahun. Prapaskah adalah waktu terbaik untuk berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Mengaku dosa bukan mempermalukan diri. Itu adalah membiarkan Tuhan menyentuh luka kita. Dan ketika imam mengucapkan absolusi, itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah tanda bahwa Tuhan berkata, aku mengampunimu. Mulailah lagi. Tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Tidak ada kebangkitan tanpa luka. Yesus bangkit dengan tubuh yang masih memiliki bekas paku. Artinya apa? Luka tidak dihapus. Luka dimuliakan. Mungkin luka dalam hidupmu tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi Tuhan bisa mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Orang yang pernah terluka dan berdamai dengan Tuhan akan memiliki hati yang lebih dalam. Prapaskah bukan tentang menjadi sempurna. Prapaskah tentang menjadi jujur. Jujur bahwa kita lemah, dan jujur bahwa kita membutuhkan rahmat. Dalam keheningan hari ini, saya mengajak kamu melakukan retret kecil. Tutup mata sejenak
Sebutkan dalam hati luka yang paling kamu simpan, nama seseorang, peristiwa tertentu, atau mungkin kegagalan pribadi. Sekarang bayangkan kamu membawanya ke kaki salib. Katakan pelan-pelan, Tuhan, aku tidak mau lagi menyimpan ini sendirian. Biarkan Tuhan menyentuhnya. Mungkin bukan langsung sembuh, tapi ada damai kecil yang mulai tumbuh. Itulah rahmat Prapaskah. Tuhan Yesus, di masa retret agung ini, kami datang dengan hati yang terluka. Kami tidak selalu kuat. Kami tidak selalu benar. Kami sering jatuh dan menyakiti. Ajari kami bertobat dengan rendah hati. Ajari kami mengampuni seperti Engkau mengampuni. Ajari kami melihat luka sebagai jalan menuju kebangkitan. Bimbing kami sampai Paskah tiba, bukan hanya sebagai perayaan liturgi, tetapi sebagai kebangkitan hati. Amin. Kalau hari ini kamu sedang berada di Jumat Agung hidupmu, bertahanlah, karena Prapaskah selalu berjalan menuju terang Paskah. Dan Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan luka yang diserahkan kepadanya.